Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang SEO WordPress, yaitu untuk menambahkan situs kita ke Google Search Console. Selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri kelas WordPress yang akan kami tayangkan di channel Kelas Bareng ini. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang SEO WordPress, yaitu untuk menambahkan situs kita ke Google Search Console. Mari kita mulai. Pada video pembahasan SEO sebelumnya, kita telah membahas tentang apa itu SEO, kemudian mengapa SEO itu penting, dasar-dasar SEO WordPress, kemudian memasang plugin untuk meningkatkan SEO, dan best practice SEO WordPress. Kemudian kita juga telah membahas beberapa best practice SEO WordPress, lebih detail mengenai penjelasan SEO dan best practice dasar tadi bisa teman-teman lihat pada video sebelumnya tentang optimasi SEO WordPress. Kemudian pada video sebelumnya juga kita telah bahas secara singkat mengenai sitemap dan untuk menambahkan peta situs tanpa plugin dan menggunakan plugin Yoast SEO. Nah, dan kali ini kita akan bahas mengenai cara menambahkan situs dan sitemap ke Google Search Console. Nah, sebelum kita masuk ke praktek menambahkan situs dan sitemap ke Google Console ini, kita akan bahas terlebih dahulu tentang apa itu Google Search Console dan langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti. Langkah-langkahnya diantaranya adalah kita kunjungi situs web Google Search Console, kemudian masukkan URL situs web kita, verifikasi, kemudian tambahkan peta situs atau sitemap XML-nya ke Google Search Console. Pertama, kita akan bahas mengenai Google Search Console ini. Nah, salah satu langkah terpenting dalam mengoptimalkan situs WordPress kita untuk SEO adalah menambahkan ke Google Search Console. Dulu ini namanya Google Webmaster Tool. Nah, Google Search Console adalah alat webmaster gratis yang ditawarkan oleh Google untuk membantu pemilik situs web untuk memantau dan mempertahankan keberadaan situs web mereka di hasil pencarian Google. Nah, ini membantu kita untuk melacak peringkat pencarian dan memberi kita informasi terbaru tentang kesalahan situs, masalah keamanan, dan masalah pengindeksan yang dapat mempengaruhi kinerja pencarian situs web kita. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah menambahkan situs dan sitemap ke Google Search Console. Kita langsung saja pada prakteknya. Pertama, kita perlu mengunjungi situs web Google Search Console ini dan mengklik tombol Start Now. Selanjutnya, jika teman-teman belum masuk ke Google Search Console ini, teman-teman harus masuk dengan menggunakan akun Google atau Gmail kita. Ini saya sudah masuk. Jika pertama kali menggunakan Google Search Console, ini akan langsung muncul tampilan seperti ini. Tetapi jika sebelumnya sudah menggunakan Google Search Console, teman-teman bisa klik menu Add Property. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada dua metode untuk verifikasi situs. Yang pertama dengan menggunakan nama domain atau menggunakan URL prefix. Nah, kita akan gunakan metode URL prefix karena lebih fleksibel. Jadi kita masukkan URL situs web kita. Nah, perlu diingat bahwa Google menganggap HTTP dan HTTPS sebagai dua protokol yang berbeda. Nah, jika teman-teman tidak yakin menggunakan HTTP atau HTTPS, maka bisa masuk terlebih dahulu ke admin area WordPress-nya dan masuk ke pengaturan umum. Nah, di sini kita bisa melihat URL situs web pada bagian alamat situs atau alamat WordPress. Nah, ini yang kita masukkan ke Google Search Console tadi. Nah, setelah memasukkan alamat situs web kita di Google Search Console ini, kita klik tombol Continue untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, sekarang kita akan diminta untuk memverifikasi kepemilikan situs web kita. Ada beberapa cara untuk melakukannya, tapi kali ini kita akan menggunakan metode tag HTML karena ini yang paling mudah. Klik pada metode verifikasi HTML tag, kemudian kita salin kode di dalamnya. Kita copy,
Nah, sekarang kita perlu menambahkan tag meta verifikasi situs ini di situs WordPress kita, sehingga Google dapat memverifikasi bahwa kita adalah pemilik situs web tersebut. Kebanyakan tutorial WordPress akan membantu kita untuk mengedit file header PHP di tema WordPress untuk menambahkan kode tag tadi tepat di atas tag body dengan menggunakan penyunting tema. Ya, tetapi kami tidak menyarankan metode ini karena jika kita mengupdate atau mengubah tema, maka tag HTML dari Google Search Console tadi akan hilang. Karena Google secara berkala memeriksa tag HTML dan akan menonaktifkan akses kita ke data situs di Search Console jika tidak dapat menemukan tag verifikasi. Nah, untuk memastikan bahwa Google selalu dapat memverifikasi kepemilikan situs web kita akan gunakan plugin Insert Header and Footer untuk memasang tag verifikasi dari Google tadi. Nah, kita install dulu plugin Insert Header and Footer-nya. Kita gunakan yang ini, kemudian kita install dan kita aktifkan. Setelah kita aktifkan, kita masuk ke pengaturan Insert Header and Footer. Kemudian kita masukkan tag HTML dari Search Console tadi pada bagian script in header. Jangan lupa untuk mengklik tombol simpan atau save untuk menyimpan perubahan. Nah, sekarang kita dapat kembali ke pengaturan Google Search Console dan mengklik tombol verifikasi. Google Search Console akan mencari tag HTML di kode situs web kita dan akan menampilkan pesan sukses seperti ini. Maka kita telah berhasil menambahkan situs kita ke Google Search Console. Nah, kita sekarang dapat mengklik Go to Property untuk mengunjungi dashboard Google Search Console kita. Nah, di sini kita dapat melihat laporan kinerja dan cakupan indeks situs web kita. Nah, tetapi di sini dilihat bahwa datanya masih diproses. Kita akan cek lagi nanti. Selanjutnya, kita akan tambahkan sitemap yang telah kita buat pada video sebelumnya untuk memberitahu Google sedikit lebih banyak tentang situs web kita. Ini akan membantu Google untuk mengcrawling atau merayapi situs web kita dengan lebih efisien. Nah, kita lihat dulu sitemap yang telah kita buat kemarin. Ini adalah sitemap yang kita buat dengan menggunakan Yoast SEO kemarin. Nah, kita tinggal salin URL sitemap dari alamat browser. Kita copy, kemudian setelah peta situs XML kita siap, kita masuk lagi ke dashboard Google Search Console dan klik menu sitemap pada kolom sebelah kiri. Nah, setelah itu kita perlu menambahkan bagian terakhir dari URL sitemap kita yang tadi dan klik tombol submit. Maka kita telah berhasil menambahkan URL peta situs kita ke Google Search Console. Sekarang kita tinggal tunggu Google Search Console untuk memproses datanya dan mengcrawling situs web kita. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kami harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk bisa lebih mengoptimalkan SEO situs WordPress ini dengan menambahkan situs dan sitemap ke Google Search Console. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang melakukan riset kata kunci atau keyword untuk situs web kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.